Hai semuanya, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Adira, Aida, David, Desti, Mairisa, Sri Wahidayah, Hasana Pratiwi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Sri Malfayeti, MS, SPC, Cons. Dan kami akan membahas bagaimana perencanaan karir siswa SMP. Hola semuanya, pernah nggak sih kalian membuat perencanaan masa depan kalian atau minimal berpikir tentang cita-cita kalian? Nah, apalagi untuk teman-teman yang pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, apakah kalian yang sudah memikirkan jika sudah lulus nanti kalian masuk pendidikan mana? SMA, MA, atau SMK? Atau justru kalian masih bingung untuk menentukannya atau malah belum terpikirkan sama sekali? Sebelum kita membahas tentang bagaimana perencanaan karir yang tepat, di sini kita akan mencari tahu apa itu bimbingan karir. Nah, bimbingan karir merupakan kegiatan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling untuk para siswanya di sekolah. Biasanya dalam kegiatan ini terdapat informasi-informasi mengenai karir yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah untuk para siswanya. Tentunya dalam kegiatan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu 1. Untuk memahami diri kita sendiri. 2. Bagaimana kita bisa memahami dunia kerja. 3. Kita bisa bersikap positif terhadap pilihan karir yang kita pilih. Keempat, memanfaatkan alternatif pilihan karir. Dan yang kelima, mandiri mengambil keputusan karir. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana perkembangan karya. Pada sistem pertama adalah faktor internal dan selanjutnya adalah faktor ekstern terdiri dari yang pertama adalah inteligensi, yang kedua adalah bakat, kemudian minat dan kesehatan jasmani dari siswa itu sendiri. Ada faktor eksternal terdiri dari bagaimana kondisi perekonomian siswa. Selanjutnya adalah bagaimana prestasi akademik siswa di sekolah, selanjutnya bagaimana pendidikan tingkat lanjutan, kemudian faktor lingkungan lainnya. Faktor-faktor tersebut tentunya mempengaruhi bagaimana perkembangan karir serta perencanaan karir setiap siswa. Lalu, mengapa perencanaan karir itu penting? Tentu saja penting karena apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita rencanakan sekarang akan menentukan masa depan kita nantinya. Jadi, jangan sampai salah ambil langkah ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan karir. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam perencanaan karir yaitu yang pertama, ada bakat minat, yang kedua, kondisi keuangan kita, yang ketiga, jenis-jenis karir, yang keempat, pendidikan tingkat lanjutan, yang kelima, saran dari orang lain, bisa dari orang tua, teman, ataupun dari guru bimbingan dan konseling sekolah. Salah satu hal yang penting jadi pertimbangan adalah bagaimana kita mengetahui apa itu bakat kita dan minat kita. Nah, sebelumnya, apa sih bakat itu dan apa sih minat itu? Bakat merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Nah, contohnya, kamu berbakat dalam bidang olahraga, bisa sepak bola, atletik, sebagainya. Kemudian, apa sih minat itu? Minat merupakan suatu aktivitas atau tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, memberikan kesenangan, atau kenikmatan. Lalu bagaimana perencanaan karir pada tingkat SMP? Nah, karena setelah tingkat SMP akan melanjutkan ke pendidikan tingkat lanjutan, yaitu sekolah menengah. Maka kita juga coba cari tahu apa perbedaan SMA, MA, SMK. Pertimbangan untuk memilih sekolah SMA atau MA yaitu yang pertama, pada tingkat SMA materi lebih banyak dibanding praktek. Yang kedua, ditujukan untuk siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
Nah, pada tingkat SMA terdiri dari 3 jurusan, yaitu yang pertama ilmu sosial, yang kedua ilmu alam, dan yang ketiga ilmu bahasa. Kemudian pada tingkat MA atau madrasah aliyah hanya beberapa materi pelajaran tambahan seperti Al-Quran, hadis, tafsir, akhlak, fikih, sejarah, dan kebudayaan Islam, dan lain-lain. Lalu bagaimana pertimbangan untuk memilih pada tingkat SMK? Yang pertama, pada tingkat SMK praktek lebih banyak daripada teori. Yang kedua, SMK sendiri menyiapkan siswa menjadi sumber daya manusia produktif sesuai keterampilan yang dipilih, karena pada tingkat SMK sendiri sudah ada kejuruannya. Nah, kemudian jurusan-jurusan pada tingkat SMK seperti jurusan kelautan dan kemaritiman, pertanian dan ketahanan pangan, ekonomi kreatif dan pariwisata, serta seni. Nah, setelah kita juga mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan untuk memilih tingkat kelanjutan antara SMA, MA, dan SMK, tentunya kita harus mengetahui cara mengambil keputusan karir yang tepat. Nah, yang pertama harus diperhatikannya adalah ketahui minat dan bakat kamu ketika memilih untuk masuk ke SMA, MA, dan SMK. Selanjutnya, minta saran kepada orang tua ataupun guru bimbingan dan konselingmu di sekolah untuk bertanya mengenai informasi-informasi karir yang lebih banyak dan lebih dalam lagi tentang bagaimana tingkat kelanjutannya itu. Kemudian, kamu bisa juga berdiskusi dengan orang tuamu. Selanjutnya adalah terakhir, berani mengambil keputusan yang tepat. Jadi setelah mengetahui bagaimana informasi karir, dan kamu setelah berdiskusi dengan guru bimbingan dan konseling serta orang tua, maka kamu bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Setelah mengetahui bagaimana perencanaan karir yang tepat untukmu, semoga kamu bisa melakukan perencanaan karir dari mulai sekarang. Dan jangan takut untuk mencari informasi-informasi mengenai bakat serta karir yang kamu inginkan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.